Halo Bapak dan Ibu, selamat malam. Selamat datang di webinar Admiral Markets. Malam ini kita akan membahas mengenai pola candlestick dalam trading forex, salah satu teknik yang banyak digunakan trader-trader forex terbaik di dunia. Jadi malam ini kita akan bahas banyak mengenai teknik, jadi mungkin sedikit mengenai cara membaca candlestick ya. Dan juga nanti kita akan bahas mengenai teknik candlestick dan indikator. Oke, baik, perkenalan dulu. Kami dari Admiral Markets, perusahaan investasi yang didirikan di Inggris tahun 2001. Kami mempunyai spesialisasi dalam trading forex dan CFD, mempunyai lisensi dan teregulasi oleh level 1 forex regulator, yaitu di Cyprus, Inggris, dan Australia. Kami pernah memenangkan Best Forex Platform tahun 2019 dan Best CFD Broker tahun 2019. Sedikit mengenai saya, nama saya Ananda Adha, memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi keuangan, mempunyai pengalaman trading di industri forex dan pasar modal lebih daripada 8 tahun, dan mempunyai pengalaman bekerja di industri sekuritas lebih dari 5 tahun. Baik, ini agenda webinar pada malam hari ini. Jadi sedikit tadi seperti yang saya bilang di awal, cara membaca candlestick. Terus kita akan langsung ke teknik trading buy dan teknik trading sell, dan juga kita akan bahas mengenai cara memadukan pola candlestick dengan indikator. Oke, apa itu candlestick? Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada kotak-kotak merah dan hijau ya. Jadi masing-masing daripada kotak merah dan hijau ini nih mempunyai bahasa dan interpretasinya masing-masing. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada bearish shooting star namanya, ada hammer, ada bullish engulfing, dan ada doji. Nah, masing-masing daripada candlestick ini mempunyai interpretasinya masing-masing. Nah, itu akan kita coba pelajari malam ini, sehingga nanti ke depannya apabila Bapak dan Ibu ketemu dengan candlestick yang saya sebutkan nanti ya, yang menurut saya adalah beberapa candlestick yang cukup powerful, yang cukup mumpuni untuk digunakan dalam trading forex. Oke. Jadi ini cara membaca candlestick. Kalau kita lihat di sini ada dua lidi ya. Jadi yang lidi di atas ini mewakili upper shadow namanya, yang bawah ini namanya lower shadow, yang tengah ini namanya body. Jadi yang upper shadow itu mewakili harga tertinggi, yang lower shadow itu mewakili harga terendah, dan yang body ini mewakili harga penutupan dan harga pembukaan. Oke, sebagai contoh kita lihat di sini. Kembali lagi saya ingatkan, lidi yang di atas ini harga tertinggi, yang di bawah ini harga terendah, dan body mewakili harga pembukaan dan harga penutupan. Nah, ini kita lihat candle sebelahnya yang warna hijau. Apabila kita menggunakan daily chart hanya dengan melihat candlestick aja, itu kita sudah tahu kalau misalnya harga tertingginya itu ada pada level $250, $130 adalah harga terendahnya, harga pembukaannya 150, dan harga penutupannya 180. Nah, artinya gimana? Jadi pada saat pembukaan itu di harga 150, harga itu sempat menyentuh harga $250 di harga tertingginya, juga sempat turun ke harga terendah di $130, namun pada akhirnya ditutup di $180. Nah, jadi dengan candlestick ini kita mendapatkan informasi bahwa harga itu sempat ke level 250, tapi tidak kuat, tidak sanggup untuk dibawa lebih tinggi lagi, hingga akhirnya penutupannya malah lebih dekat dengan harga pembukaan, yaitu $180. Nah, itu bagaimana cara membaca candlestick. Oke, kita langsung masuk ke tekniknya. Jadi teknik trading buy ini juga disebut dengan bullish candlestick ya. Jadi bullish candlestick ini tuh juga disebut sebagai bullish reversal, karena apabila ditemukan candlestick ini itu biasanya based on statistik itu akan terjadi pembalikan. Jadi kalau misalnya ada situasi chart yang sekarang sedang downtrend, nah apabila kita ketemu ketiga bullish candlestick ini, hammer, inverted hammer, dan bullish engulfing, itu ada kemungkinan harganya untuk berbalik dari
downtrend menjadi uptrend. Oke. Yang pertama ada hammer. Jadi bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti palu ya. Seperti saya katakan tadi, harus diawali dengan downtrend. Untuk hammer itu tidak perlu konfirmasi. Jadi bisa buy saat pola sudah terkunci. Ciri-cirinya adalah lower shadow harus tidaknya 2 kali lebih panjang daripada body. Nah, psikologinya bagaimana? Jadi harga dibuka di atas ya. Harga dibuka di atas sempat menuju ke bawah. Jadi seller terus berkuasa ya di sini. Namun pada akhirnya penutupannya itu malah lebih dekat dengan harga pembukaan. Jadi coba digempur ke bawah tapi nggak sanggup karena buyernya menggempur balik sehingga akhirnya dipukul mundur, harganya ditutup di dekat harga pembukaan. Oke, ini contoh tekniknya kita lihat dulu. Yang pertama apabila kita ketemu hammer ya. Nah, kita udah ketemu hammer nih di sini. Pastikan dulu apakah downtrendnya ada gitu ya. Nah, kita lihat nih ada downtrendnya. Berarti kita bisa gunakan nih hammer ini. Karena hammer ini tidak perlu konfirmasi, maka candle berikutnya itu kita bisa langsung beli. Jangan lupa set stop loss. Jadi kita set stop loss di bawah daripada harga terendah hammer. Harga terendah hammer. Jadi apabila terjadi volatilitas pasar, kita sudah siap dengan stop loss kita untuk mencegah kerugian yang lebih banyak lagi. Oke, nah apabila kita enter di sini di $60 kita mempunyai potensial profit hingga ke $100. Ini hammer tidak perlu konfirmasi, jadi candle berikutnya, ingat candle berikutnya itu bisa kita langsung gunakan sebagai titik entry. Inverter hammer bentuknya seperti ini, palu juga tapi terbalik ya. Harus diawali dengan downtrend. Jadi apabila hammer tidak perlu konfirmasi, inverter hammer tuh perlu konfirmasi ya. Jadi konfirmasinya itu adalah candle setelah inverter hammer itu haruslah bullish yang bodinya lebih tinggi daripada body dari inverter hammer. Oke. Psikologinya itu harga coba dibawa ke bawah namun terjadi penguatan bullish. Oke, makanya kita perlu konfirmasi apakah penguatan bullish ini adalah sesuatu yang asli atau bukan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kita ketemu dengan inverter hammer. Yang perlu kita pastikan adalah apakah ada downtrend sebelumnya ya. Nah, begitu ada downtrend sebelumnya, kita tunggu candle berikutnya. Apabila candle berikutnya itu bullish dan lebih tinggi bodinya daripada si inverter hammer ini, kita entry. Dan stop lossnya di bawah daripada body inverter hammer. Oke, untuk Euro USD chart 1 jam ini kita mempunyai potensial profit hingga ke 60 pips. Nah, kalau Anda day trader, 60 pips itu udah cukup lumayan ya. 60 pips. Oke, bullish engulfing. Kalau tadi hammer dengan inverter hammer itu sebenarnya kita bisa gunakan hanya dengan single candlestick ya. Kalau bullish engulfing itu setidaknya harus lebih daripada satu candlestick. Jadi candle konfirmasi itu harus menutup body dari candle sebelumnya. Jadi harus ada 2 candlestick. Nah, tetap sama karena ini adalah sifatnya bullish candlestick, bullish reversal ya, atau pembalikan daripada trend. Jadi pola itu harus didahului dengan pergerakan downtrend. Nah, warna kedua candle harus berbeda. Jadi psikologinya itu adalah downtrend itu sebenarnya coba dilanjutkan ya oleh para seller, tapi tidak berhasil karena terjadi penguatan buyer pada candle berikutnya. Nah, tandanya apa? Harga dibuka di bawah harga candle sebelumnya namun ditutup di atas. Ya, jadi dibuka di sini sebenarnya ingin melanjutkan downtrend tapi malah naik ke atas melebihi daripada body candle sebelumnya. Oke, ini ada contohnya. Ini kita ketemu dengan polanya ya. Ini udah ketemu nih harga candle satunya. Nah, kita harus pastikan tadi sudah saya sebutkan bullish engulfing itu adalah pembentukan 2 candlestick atau lebih ya.
Nah, ini ada 3 candlestick. Nah, kita lihat di sini pembukaan harga di candle 1 itu di bawah daripada harga pembukaan di candle 2 ini, ya, di bawah daripada harga candle 1, namun penutupannya di atas harga candle 1. Nah, kita harus lihat lagi nih, apakah ada downtrend atau tidak. Nah, kita lihat ada downtrendnya. Nah, kita entry setelah pola dari bullish engulfing ini terkunci. Nah, kita entry di 104.65. Stop lossnya itu kita lakukan di bawah daripada pola bullish engulfing ini. Nah, untuk USD Japanese Yen chart 4 jam ini kita mempunyai potensial profit hingga ke 150 pips. Oke. Kita masuk ke teknik trading sell atau bearish candlestick. Jadi sama, kita akan bahas 3 juga. Jadi in total tuh kita bahasnya 6 candlestick ya. Jadi bullish candlestick kita bahas 3, bearish candlestick kita bahas 3. Nah, sebenarnya saya rasa 6 candlestick ini cukup mumpuni ya, cukup baik ya untuk digunakan dalam trading forex. Walaupun sebagai informasi ada banyak candlestick lagi yang bisa kita pelajari gitu. Tapi untuk awal kita pelajari dulu 6 candlestick ini. Oke, yang pertama hanging man, bentuknya seperti palu ya. Kalau bullish candlestick diawali dengan downtrend, bearish candlestick harus diawali dengan downtrend. Ingat lagi ini sifatnya reversal ya, pembalikan. Nah, untuk hanging man ini juga diperlukan konfirmasi, jadi candle berikutnya harus lebih rendah daripada body hanging man. Nah, psikologi hanging man adalah pada saat harga candle berikutnya ditutup lebih rendah, para buyer yang membeli pada harga atas puncak akan melakukan jual. Nah, jadi kita lihat contohnya ya. Jadi ini kan dalam posisi uptrend ya, dalam posisi uptrend. Nah, hanging man muncul nih. Nah, psikologinya itu adalah para buyer merasa uptrend ini tuh akan tetap berlanjut gitu. Jadi mereka menumpuk lah membeli. Ya, membeli. Untuk kasus ini nih GBP USD lah. Mereka beli nih GBP USD. Banyak beli GBP USD. Namun pada candle berikutnya karena hanging man perlu konfirmasi, pada candle berikutnya bukannya naik ke atas tapi malah menjadi bearish gitu. Nah, psikologinya adalah para buyer yang merasa puncak ini akan digagalkan, maksudnya puncak ini akan digagalkan dengan puncak lainnya, merasa loh kok tidak puncak lagi tapi kok malah jadi turun ke bawah gitu. Nah, ini akan membuat kepanikan gitu. Nah, kepanikan ini yang kita manfaatkan untuk menjual GBP USD ini. Nah, makanya kita perlu entry ya. Jadi entry-nya di sini di 1.3995. Kita stop loss di atas dari harga tertinggi dari hanging man. Nah, ini harganya turun. Kita lihat dari 1.3995, kalau kita lihat chart di sini tuh potensinya hingga ke 1.3900 atau 95 pips potensi keuntungan. Lanjut ke bearish shooting star. Jadi bentuknya seperti palu terbalik, harus diawali dengan uptrend, juga memerlukan konfirmasi. Oke, jadi harga coba dibawa ke atas namun tidak kuat dan terjadi pengelemahan, malah ditutup ke bawah. Ini bearish shooting star. Kita lihat di sini kita ketemu dengan bearish shooting star. Syaratnya adalah apakah ada uptrend? Ada. Nah, kita tunggu candle berikutnya bearish, lalu kita entry, kita set stop loss di atas daripada harga tertinggi daripada bearish shooting star dan harga turun. Oke, ini kurang lebih kalau kita lihat bisa hingga ke 100 pips. Oke, bearish engulfing sama dengan bullish engulfing. Jadi ini terbentuknya dari 2 atau lebih candlestick ya. Tetap harus didahului dengan pergerakan uptrend. Jadi warna kedua candle tuh harus beda. Kalau psikologinya itu buyer menggempur market, mencoba untuk membuat uptrend puncak yang baru lagi, namun digagalkan oleh
candle yang kedua gitu. Karena harga dibuka di atas harga candle sebelumnya namun ditutup di bawah. Nah, kita bisa lihat di sini harga dibuka di atas ya. Jadi pada buyer juga semangat gitu ya. Namun alih-alih ke atas malah dia ditutup ke bawah gitu. Nah, ini yang membuat yang kita kan sebagai trader, apalagi retail trader, kita kan mencoba untuk mencari tren, mencari potensi psikologi pasar. Nah, ini adalah salah satunya gitu, bearish engulfing. Nah, kepanikan itu adalah psikologi pasar ya. Nah, kita manfaatkan kepanikan itu untuk menjual instrumen. Kalau dalam kasus ini GBP USD kita jual ya. Nah, kita lihat polanya sudah terbentuk. Kita pastikan dulu ada trend line apa enggak. Set stop loss di atas harga tertinggi dari pola bullish bearish engulfing. Ya, stop loss di atas ini, lalu kita entry di 1.3580. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada potensi hingga ke 300 pips. Ini bearish engulfing. Oke. Nah, penting saya muat ya untuk kita belajar candlestick dan indicator, karena sebenarnya kalau Bapak dan Ibu lihat dari tadi itu, candlestick itu hanya memberikan entry. Jadi kita ketemu dengan polanya, ya kita entry gitu. Kita ketemu dengan polanya, kita ketemu dengan candlenya, kita ketemu dengan konfirmasinya, kita trading entry gitu. Namun kita belum dapat informasinya mengenai target profit ataupun trading exitnya kita di mana. Nah, itulah fungsi indicator. Ya. Jadi untuk indikator yang akan saya gunakan di sini dalam memberikan informasi mengenai target profit dan trading exitnya itu moving average dan RSI. Nah, ini RSI. Jadi RSI itu merupakan singkatan dari Relative Strength Index. Jadi RSI ini merupakan indikator yang biasa ada di MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 ya. Nanti mungkin di webinar-webinar selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara menggunakan indikator RSI ini. Nah, jadi untuk hari ini kita akan coba lihat nih candlestick dengan RSI. Sedikit mengenai RSI. Jadi RSI ini fungsinya adalah untuk mengetahui apakah kondisi pasar itu sudah mengalami jenuh beli atau jenuh jual. Jadi kalau skalanya 0 sampai 100, kalau sudah kurang dari angka 30 berarti oversold atau jenuh jual. Sedangkan kalau melebihi 70 angkanya berarti itu sudah jenuh beli. Ini contoh RSI, kotak di bawah ini. Jadi ini 70 dan 30 ya. Kalau misalnya melebihi 70 berarti overbought atau jenuh beli, saatnya jual. Kalau oversold berarti jenuh jual, saatnya beli. Nah, simpelnya begitu. Nah, bagaimana kita gunakan dengan teknik candlestick ini? Oke, ini contohnya kita ketemu dengan hammer. Pastikan dulu apakah ada downtrend. Ada downtrendnya. Karena hammer tidak perlu konfirmasi, maka kita entry pada candle selanjutnya. Nah, kebetulan RSI juga memberikan sinyal oversold yang maksudnya jenuh jual, udah saatnya beli ya. Nah, jadi untuk exitnya kita tunggu RSI hingga mencapai posisi overbought. Nah, kita lihat sudah pada posisi overbought di sini, maka kita jual di 1.2085. Nah, dengan teknik ini sudah mendapatkan potensial profit hingga ke 80 pips. Oke, yang kedua kita belajar moving average. Jadi fungsi dari moving average adalah untuk menentukan arah tren lewat penentuan harga rata-rata per periode. Jadi bisa di-set ya. Moving average itu mau periode yang berapa. Jadi kalau misalnya sering dengar dengan MA20, MA50, MA100 gitu ya, itu berarti harga rata-rata dalam periode tertentu gitu. Kalau dalam kasus ini moving average 20 gitu ya, MA20 berarti harga rata-rata dalam 20 hari terakhir apabila kita menggunakan daily chart. Jadi kalau misalnya trading menggunakan moving average sebenarnya salah satu teknik yang cukup terkenal ya di forex. Karena lumayan simple. Ini kalau kita lihat garis moving average ya, kita lihat garis moving average harga rata-rata ini. Nah, apabila ditembus berarti maksudnya kita bisa
melakukan beli di sini. Nah, kita ikuti saja selama dia masih di atas garis moving average, berarti kita masih pegang posisinya. Nah, apabila sudah di break, kita jual. Nah, nanti kita beli lagi pada saat dia cross lagi, gitu ya. Jadi lumayan simple moving average dalam trading forex. Nah, untuk candlestick kita akan gunakan dia sebagai konfirmasi exit, ya. Nah, ini kita lihat kita udah ketemu dengan bearish shooting star. Yang harus kita pastikan apakah ada uptrend sebelumnya. Kita lihat ada uptrend sebelumnya, ya. Nah, kita entry itu pada saat konfirmasi di bearish candle yang muncul setelah bearish shooting star ini. Kita set stop loss di harga tertinggi dari bearish shooting star. Kita entry di 1.2160. Nah, untuk exit kita tunggu hingga dia melewati garis dari MA20. Untuk kasus ini kita exit di 1.21110, itu kita udah untung 50 pips. Oke, ini menggunakan moving average. Jadi penting untuk mengetahui exit, karena pola candlestick itu sebenarnya hanya mewakili entry. Untuk exitnya sebenarnya bisa. Jadi kita menunggu antara satu candlestick dengan candlestick lainnya. Jadi kalau misalnya kita entry di hammer, ya berarti kita exitnya itu adalah tunggu ketika bearish shooting star konfirmasi muncul gitu, baru kita jual. Tapi kadang-kadang itu untuk menunggunya itu agak lama ya. Jadi kadang-kadang kita bisa saja kena dinamika market dulu tuh, kena volatilitas market dulu tuh. Nah, jadi akan lebih baik kalau misalnya kita menggunakan strategi indikator ini untuk menentukan trading exit kita. Oke, baik, kesimpulan dan catatan webinar. Candlestick dapat menjadi acuan analisa dalam melihat psikologi pasar. Ingat sekali lagi, candlestick hanya memberikan informasi mengenai trading entry. Untuk trading exitnya kita akan gunakan tools tambahan seperti indicator untuk informasi mengenai target profit. Terakhir, risk warning, tetap gunakan stop loss pada saat trading untuk menghindari kerugian diakibatkan oleh volatilitas pasar. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat webinar ini. Apabila ada pertanyaan, boleh email kami di indonesia@admiralmarkets.com atau ketik di kolom komen video ini di YouTube. Subscribe channel kami Admiral Markets Indonesia untuk mengetahui jadwal webinar kami selanjutnya, teknik-teknik trading penting, dan juga tutorial-tutorial menarik mengenai trading forex. Oke. Juga jangan lupa kunjungi Facebook kami di facebook.com/admiralmarketsid. Oke, Bapak dan Ibu, happy trading.